Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih musalla mahsurin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan buat kita semua yang patut kita syukuri bersama. Yang pertama, alhamdulillah Allah beri nikmat buat kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir di mushola Al-Masyur ini dalam melaksanakan sholat isya berjamaah dan juga sholat tarawih berjamaah, melaksanakan ibadah qiyam di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenikmatan yang patut kita bahagiakan, alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya di malam yang ke-7, kita langsung diimami oleh guru kita sholat isya berjamaah dan juga sholat tarawih, yaitu guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi LC. Mudah-mudahan sholat kita, sholat isya kita dan juga sholat tarawih berjamaah kita bersama guru kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menambah kebahagiaan kita pada malam hari ini juga dan juga menambah nilai daripada ibadah qiyam pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan, tausiah agama, tausiah Ramadan, nasihat mawazatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah al-qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma fasalli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah musalla al-mahsurin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran al-Maula Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Di siang harinya kita masih melaksanakan ibadah puasa, dan di malam harinya kita masih dapat melaksanakan qiyamul lail, yakni salat sunnah tarawih. Kita mohon kepada Allah agar segala amal ibadah kita dari awal hingga malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh teramat beruntung bagi umat Nabi Muhammad yang mereka dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat walafiat, dan ditemukan dengan bulan Ramadan mereka benar-benar melaksanakan ibadah di dalamnya, mengerjakan amal-amal saleh di dalamnya,
dan mereka menghiasi bulan Ramadan dengan semua perbuatan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang seperti ini mereka mendapatkan Ramadan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian daripada umat Nabi Muhammad yang mereka dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan sehat walafiat dan ditemukan dengan bulan Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka tidak menghiraukan bulan Ramadan. Mereka menganggap sepele bulan Ramadan. Mereka menganggap bulan Ramadan tidak ada keistimewaannya, biasa saja. Sehingga mereka terus menerus melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini mereka mendapatkan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nanti di saat di yaumul qiyamah, di saat aku ingin rindu, ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah, di manakah aku bisa mendapatkan engkau ya Rasulullah?" Nanti di saat yaumul qiyamah engkau rindu dengan aku, kata Rasulullah, carilah aku di mizan, di timbangan. Kalau engkau enggak ada ya Rasulullah, carilah aku di jembatan Siratal Mustaqim. Kalau engkau enggak ada ya Rasulullah, carilah aku di telaga Kausar. Makanya dalam satu riwayat, di saat Rasulullah sedang menanti umatnya, Rasulullah sambil mendoakan, salim ummati, selamatkanlah umatku ya Allah, selamatkanlah umatku. Ada salah satu daripada umat Nabi Muhammad yang teriak-teriak minta syafaat, minta pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu Rasulullah mendengar umatnya yang teriak meminta syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad. Kemudian Rasulullah ingin memberikan syafaat kepada umatnya, ini dicegah oleh para malaikat. Ya Rasulullah, jangan engkau berikan syafaat kepada orang ini. Kenapa wahai malaikat? Ini kan umatku, saya berhak memberikan syafaat kepada umatku, kenapa engkau larang? Betul, itu umatmu ya Muhammad. Namun orang ini ketika hidup di dunia dipanjangkan umur oleh Allah, bahkan ditemukan dengan bulan Ramadan, orang ini sama sekali tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Orang ini justru maksiat terus menerus di bulan Ramadan. Bahkan dia tidak menghormati orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dia tidak ada rasa takut dan malunya kepada Allah dan kepada manusia. Orang ini adalah musuhnya Ramadan ya Muhammad, jangan engkau berikan syafaat. Ketika itu Rasulullah sedih, ya, kalau ada umat Nabi Muhammad yang Allah anugerahkan, karuniakan bagi kita umat Rasulullah 1 bulan penuh yang dinamakan bulan Ramadan, tapi dia justru melakukan maksiat di dalamnya, naudzubillah. Rasulullah sedih dan Rasulullah menangis, tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang seperti ini yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang Majusi. Kita tahu orang Majusi yang menjadikan api sebagai tuhannya. Di saat di bulan Ramadan, anaknya nih yang kecil, dia makan di pinggir jalan, makan sembarangan, di mana dia tinggal di tengah-tengah orang Muslim. Ini bapaknya orang Majusi, dipanggil tuh anaknya, digaplokin, dijawerin, dicentilin. Ini anak yang masih kecil. Kenapa? Kata anaknya, wahai ayah, kenapa engkau tiba-tiba mukul dan jewer aku? Ya, engkau nggak tahu wahai anakku, ini bulan-bulan Ramadan. Ini bulan di mana umat Nabi Muhammad sedang melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Engkau makan minum ya di tengah jalan di mana orang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya ayah memukul dan ayah melarang supaya engkau tidak makan dan minum sembarangan di bulan suci Ramadan. Ini orang Majusi.
yang menjadikan api sebagai Tuhannya, mereka masih menghargai daripada bulan Ramadan. Namun umat Nabi Muhammad yang dikaruniai Ramadan, yang seandainya bulan Ramadan ini Allah nggak berikan kepada umat Nabi Muhammad, dulu kan pernah diminta oleh Nabi Musa, ya Rab, berikanlah Ramadan ini buatku, kata Nabi Musa. Ya, kata Allah, tidak, Ramadan ini tidak akan aku pernah berikan kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi bulan Ramadan ini hanya khusus ku berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa merengek-rengek, kalau engkau tidak berikan bulan Ramadan kepadaku ya Allah, ya Rab, maka jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Ya, Nabi Musa minta ngerengek Ramadan dijadikan untuk Nabi Musa. Tapi umat Nabi Muhammad malah mereka tidak memuliakan, tidak menghargai, bahkan tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Makanya yang Allah panggil di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yakni harfun nida. Allah memanggil. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang seperti apa? Bukan hanya mereka mengucapkan saya beriman dengan lisannya, bukan hanya hatinya membenarkan, tapi jawarih, anggota badannya harus taat dan patuh terhadap segala perintah-perintah Allah. Kalau tiga ini ada pada diri kita, baru dikatakan sempurnalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau lisannya hanya mengucapkan saya beriman, hatinya membenarkan, tapi jawarih, anggota badannya masih terus meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan melaksanakan maksiat kepada Allah, orang ini diragukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Allah enggak mengatakan wahai orang-orang muslim. Tidak. Berapa banyak orang yang ngaku dirinya muslim namun mereka tidak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, makanya kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah oleh karena itu, kalau kita ingin dosa-dosa kita di bulan Ramadan dibersihkan, baik zahir maupun batin, kita keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan di perut ibu kita, kita hiasilah Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Di antaranya apa? Perbanyak membaca Al-Quran. Sebab bulan Ramadan ini salah satu kemuliaannya ditandai dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah di bulan Sya'ban, yang biasanya Rasulullah mengajarkan sahabat hadis, kitab dan lain sebagainya, Rasulullah tawakufkan ta'limnya dan sahabat diperintahkan agar fokus ya untuk perbanyak membaca Al-Quran karena menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Sebab nggak ada amal yang paling mulia di bulan Ramadan terkecuali kita baca Al-Quran. Ya, Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tapi alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, yang satu hurufnya Al-Quran, Allah berikan 10 kebaikan bagi kita. Sekarang kalau kita sampai khatam Al-Quran di bulan Ramadan, berapa banyak huruf yang kita baca, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran. Makanya salah satu syafaat ya yang nanti ya bisa memberikan syafaat kepada kita yaitu syafaatul Quran, syafaat Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ya, sedekah ini punya keuntungan dua. Ada keuntungan yang Allah berikan di dunia, ada keuntungan yang diberikan ditangguhkan nanti di akhirat. Yang di dunia apa? Orang yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, apalagi di bulan Ramadan, hatta kita memberikan makan orang yang takjil 1 butir korma dengan 1 gelas air putih saja, ini pahalanya luar biasa.
Makanya saya kata Rasulullah, tasaddaku walau bisakin tamar, bersedekahlah walau sebutir korma, kata Nabi. Ya, kita diperintahkan untuk sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Ya, makanya apa manfaatnya sedekah kita yang di dunia yang langsung dibalas oleh Allah? Yang pertama, orang yang sedekah menyisihkan hartanya terutama untuk takjil, tidak lain rezeki orang itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengeluarkan rezekinya di jalan Allah, meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakan apa yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa sedekah di jalan Allah, orang ini akan matinya di tempat yang baik, dalam keadaan baik. Mau gak kita mati di tempat yang baik? Kita ngaji di mana-mana tapi kita matinya di warteg umpamanya. Inti lagi nongkrong di warteg. Ya, kita ngaji di mana-mana, kita matinya apa? Di halte. Kan jelek kita matinya. Ya Allah, tuh anak pengajian kesian banget. Mati di parkiran bajai. Tapi kalau kita matinya di tempat tidur, kita habis tahajud, matinya kita habis uduk umpamanya, atau kita lagi mau tadarus Quran, kita meninggal dunia, nikmat. Ya, makanya orang yang sedekah tidak lain matinya di tempat yang baik dan dalam keadaan yang baik pula. Ini jaminan orang yang sedekah. Kemudian orang yang sedekah di jalan Allah tidak lain hidupnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di dunia. Yang di akhirat yang seperti apa? Yang di akhirat di saat di padang mahsyar, di saat orang kehausan, orang kelaparan, orang kepanasan, orang yang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunianya, tidak lain orang ini tidak merasakan panas, haus, lapar karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang sedekah di jalan Allah jaminannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berdagang di pasar, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, di rumahmu ada perempuan ahli neraka. Rasulullah kaget, tutup dagangannya, pulang Nabi. Ketika sampai rumahnya, betul ada seorang perempuan yang lagi sedang bebenah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, ya fulanah, cukup engkau membantu membersihkan rumahku. Ya silahkan engkau tinggalkan rumahku, kata Rasulullah. Ya, ketika ingin meninggalkan rumah Rasulullah, dikasih satu butir korma oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini engkau bawa buat kamu. Akhirnya karena korma ini korma besar, dimakanlah separuh di rumah Rasulullah, sisanya dikantongin dibawa pulang oleh perempuan ini. Sampai tengah perjalanan, ini perempuan menemukan ada pengemis, ada orang tua yang kelaparan yang teriak-teriak, wahai kaum muslimin, siapa orang yang saat ini ingin memberikan makan kepadaku, maka orang itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Ini perempuan deketin orang tua itu, wahai kakek, aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya ya setengah dari korma, yang mana korma ini aku diberikan oleh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Apakah engkau mau? Oh, orang tua ini mau, ya, karena dia tahu korma itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang tadinya malaikat Jibril ngecap itu perempuan ahli neraka, Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya perempuan itu sudah menjadi ahli surga. Kaget Rasulullah, ada apa wahai Jibril? Tadi engkau mengatakan perempuan itu ahli neraka, sekarang kau mengatakan ahli surga, apa sebabnya? Betul,
ketika perempuan ini pulang dari rumahmu di tengah perjalanan mendapatkan orang yang lapar dan sisa korma yang kau berikan diberikan kepada orang yang lapar itu ya Rasulullah, sehingga aku diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat orang ini tadinya ahli neraka menjadi ahli surga lantaran sedekah setengah daripada korma. Makanya Rasulullah mengatakan tasaddaqu walau bisakin tamar, bersedekahlah walaupun setengah butir korma yang kau berikan. Nah ini ya, jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita ya. Ramadan tiap tahun pasti datang kepada kita ya. Di saat tahun depan Ramadan datang kepada kita, apakah kita masih ada di dunia atau sudah meninggal dunia? Itu kan pertanyaan kita. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir ya. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah amal saleh ya, raihlah keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Allah, sehingga nanti kita keluar dari bulan Ramadan dosa kita bersih habis semuanya ya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita. Ini yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan. Kiranya hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama telah kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Subhanallah. Mudah-mudahan